Halo guys, masih UTBK 2021 Kimia ya. Di video ini gue mau bahas soal-soal tentang sistem periodik unsur. Dan SPU ini, sistem periodik unsur itu kaitannya erat banget sama konfigurasi elektron. Jadi buat yang belum nonton video sebelumnya, silahkan ditonton dulu buat ngerti gimana sih cara bikin konfigurasi yang benar. Jadi di sini gue nggak bakal jelasin dari awal lagi, langsung aja. Ini anggap aja nomor 1 ya. Di antara unsur-unsur P nomor atom 15, S nomor atomnya 16, Cl17, Br35, dan Ca20, unsur yang bersifat paling elektronegatif. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kalau misalkan mau nembak nih, jangan pernah pilih yang logam. Karena logam pasti selalu elektropositif. Buktinya, logam itu nggak pernah punya bilox negatif. Selalu biloxnya positif atau paling rendah ya 0 gitu. Jadi semua logam, termasuk kalsium ya, ini pasti elektropositif, jadi nggak pernah punya bilox negatif. Jadi jawabannya ya nggak mungkin yang D. Nah, terus yang lain gimana? Kita harus bikin konfigurasi dulu buat ngerti golongan periode. Terus bikin SPU-nya buat ngerti posisinya di SPU kayak gimana, buat ngerti sifat-sifatnya, termasuk ke elektronegatifan. Dari 15P, oke, langsung aja gue singkat pakai gas mulia ya. Neon, nomor atom 10, setelah neon itu langsung 3S, 2, 3P, 3. Ya, berakhir di P. Kalau paling belakangnya S, lihat S-nya aja, itu golongan A, golongan utama. S1 ya 1A, S2 ya 2A. Kalau paling belakangnya P, tambahin sama S yang sebelumnya, itu juga golongan A. Totalkan aja. Kalau paling belakangnya D, tambahkan sama S juga. Tapi jadi golongannya golongan B atau golongan transisi. Oke, langsung aja karena ini berakhir di orbital P, maka P tambahin sama S-nya 3 tambah 2, 5. Ini golongan 5A. Untuk periodenya itu dari kulit yang terluar. Ini kulit ketiga nih terluar. Berarti periode 3. 16. Sulfur berarti neon 10. 3S2 3P4. Yang bingung bikin konfigurasi ini silahkan cek video sebelumnya ya. P, oke. 4 tambah 2. Golongan 6B. Periodenya juga ini kulit terluarnya kulit ketiga ya. Periode 3. Cl17 Ne 3S2 3P5. Ya, 5 tambah 2. Sorry, tadi ini harusnya 6A. Oke. Periodenya juga periode 3. Terus ada Br35. Nah, konfigurasi, nomor atom gas mulia yang di bawah 35 adalah argon. Argon itu 18. Setelah argon, 4S2, 3D, 10, 4P5. Oke. Berarti ya paling belakang juga P ya. 5 tambahkan 2, 7A. Dan periodenya ini kulit terluarnya kulit keempat, maka periodenya periode 4. Sekalian kita cek juga yang kalsium lah, nggak apa-apa. 20 berarti argon 18, 4S2. Paling belakangnya S. S-nya aja. 2A, logam alkali tanah ya. Periodenya periode
4. Nah, kita susun SPU-nya ada golongan 5A, 6A, 7A. Oh ya, ada juga 2A ya di sini. Periodenya ada periode 3, periode 4. Ya. P5A periode 3 di sini. S6A periode 3 di sini. Cl7A periode 3. BR-nya 7A periode 4. Sama Ca-nya 2A periode 4. Nah, di sini. Terus gimana sifat-sifat keperiodikan unsur? Secara umum kalau gue singkatnya kayak gini. Ada sifat yang semakin ke kiri, semakin ke bawah, semakin besar. Ada sifat yang semakin ke kiri, semakin ke bawah, malah semakin kecil. Yang sifat semakin besar ini gue singkat LoRa, panjangan dari logam radius. Radius ini sama aja jari-jari. Reduktor sama kereaktifan khusus logam. Kalau yang makin kecil gue singkat piano. Potensial ionisasi atau sama aja energi ionisasi. A-nya afinitas elektron, N-nya ke elektronegatifan. Elektronegatifan ini dia yang ditanyain di soal ini. O-nya oksidator. Oke, ternyata ke elektronegatifan itu semakin ke kiri, semakin ke bawah itu semakin kecil. Berarti kalau ditanyakan yang paling elektronegatif, paling atas dan paling kanan. Ya, jawabannya adalah Cl. Ini yang paling elektronegatif. Yang C. Nah, berarti kalau ngerti ini, harusnya ditanyain yang lain juga bisa ya. Kalau misal ditanya, mana yang jari-jarinya terbesar? Jari-jari atau radius? Semakin ke kiri, semakin ke bawah, semakin besar. Berarti yang jari-jari terbesar adalah yang Ca. Dan seterusnya yang lain juga. Oke. Tapi kalau misalkan nih, dari semua unsur yang ada, unsur yang paling elektronegatif adalah F, O, dan N. Jadi kalau misalkan ada F atau N, ya F yang paling negatif, baru O, baru N, baru yang lain termasuk si Cl ini. Kalau misalkan urutannya kayak gitu. Oke. Next, nomor selanjutnya. Oke, anggap aja ini nomor 2 lah ya. Udah dikasih nih konfigurasinya. Ditanya unsur yang punya sifat logam paling kuat. Oke, logam. Ini dia logam ya. LoRa. Dan kebetulan udah dikasih konfigurasinya. Jadi kita harus cek aja langsung golongan periodenya. Paling belakang P. 2 tambah 2. Jadi golongan 4A. Periodenya periode 2. P 1 tambah 2. Golongan 3A. Periodenya 2. Golongan 3 tambah 2, 5 ya. 5A. Periode juga 2. 5 tambah 2, 7. 7A. Periodenya 2. 6 tambah 2, 8. 8A. Periodenya juga 2. Oke, berarti satu periode nih. Bikin aja lah. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A.
periodenya 2 semua. Berarti Q di sini, R di sini, T 5A di sini, X 7A di sini, Z 8A di sini. Nah, tadi ingat, semakin ke kiri, semakin ke bawah ada yang semakin besar, yaitu LoRa. Ada yang semakin ke kiri, semakin ke bawah, semakin kecil, yaitu piano. Oke, gue ingetin lagi. LoRa logam, radius atau jari-jari, reduktor, sama kereaktifan khusus logam. Piano, potensial ionisasi atau sama aja energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan atau elektronegativitas, oksidator. Ya, ditanyakan adalah logam. Oke, ini dia logam ya. Semakin ke kiri itu semakin logam. Berarti yang mana yang paling logam? Yang R. Oke, gampang kan ya? Iya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.